Bapa di dalam surga, sungguh kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan, sumber kehidupan kami, sumber pengharapan kami. Dan kalau di hari ini kami diberikan kesempatan untuk sekali lagi merayakan mujizat-Mu, merayakan kebesaran-Mu, Yesus Kristus yang bangkit itu. Oh Tuhan, berkasih karunia atas kami. Dan biarlah mujizat itu boleh sekali lagi bekerja di dalam kami. Lewat kebenaran firman yang akan kami dengar. Oh Tuhan, berbicaralah. Berbicaralah dan bekerjalah di dalam setiap kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan biarlah kuasa kebangkitan itu boleh nyata di dalam kami hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak muda yang dikasih Tuhan. Silakan duduk. Saya sungguh bersyukur kita bisa berjumpa pertama kalinya di tempat ini bersama-sama dengan rekan-rekan pemuda dan remaja GKA Gloria Pacar ya. Wah, kayak kelihatannya yang cowok memisahkan diri cukup signifikan dari yang perempuan. Yang cowok-cowok semua terus baru yang perempuannya di belakang. Ya, teman-teman saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama membuka firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-20. Di hari Paskah ini kita pengen sekali lagi membaca satu kisah yang terjadi di hari Paskah pertama itu, yaitu Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-18. Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-18. Saya akan bacakan bagi kita sekalian, demikian bunyi firman Tuhan yang dicatat oleh Yohanes dalam pasal yang ke-20, ayat 11 sampai 18. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain duduk di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," yang artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Teman-teman yang dikasih Tuhan, karena ini pertama kali saya ada di sini, izinkan saya memperkenalkan diri sedikit. Nama saya Carmelita. Dan fun fact-nya adalah saya punya cici namanya Carmelia. Beda dikit ya, Carmelita dan Carmelia, tetapi karakter kami itu sangat berbeda. Nah, suatu kali cici saya itu ajak saya nonton film Jurassic Park. Ada yang pernah nonton Jurassic Park waktu masih di bioskop ya? Nah, saya ini gak suka segala sesuatu yang berkaitan dengan dinosaurs. Jadi waktu cici saya ngajak menonton Jurassic Park tuh saya merasa aduh please dong, aduh maksudnya come on gitu. Tapi sebagai adik yang baik, walaupun kami berbeda kesukaannya, saya pergi nonton sama dia. Nah saudara-saudara, saya lupa itu Jurassic Park yang keberapa karena memang saya gak suka dan saya pergi nonton cuman supaya demi kedamaian di antara saudara begitu ya, kita pergi nonton. Nah jadi saya lupa Jurassic Park keberapa, tapi yang saya ingat adalah waktu kemudian dinosaurus itu muncul, kemudian mengejar-ngejar gitu dengan giginya, dengan rahangnya. Dan cici saya mulai pegangan dan mulai bilang, tak. Kemudian saya dengan tenangnya, saya sambil makan popcorn, saya bilang ini, "Ci, lu tahu kan ini bohongan?" Jadi dia udah panik gitu, maksudnya karena dinosaurus itu mau datang, sedangkan saya tengah makan dengan tenang, dia bilang,
lu tahu kan Ci ini bohongan? Lu tahu kan dinosaurusnya gak bakal makan dia begitu. Dan cici saya kemudian tepok saya, gak seru banget sih ajak adiknya nonton. Dan memang sejak saat itu kami gak pernah nonton lagi bareng-bareng. Gak seru memang. Dan memang kayaknya saya tuh agak susah kalau diajak nonton ya. Karena beberapa bulan lalu saya pergi nonton sama anak saya. Anak saya yang perempuan, kami nonton Moana 2. Ada yang nonton? Mungkin belum zamannya Jurassic Park, mungkin lebih banyak yang nonton Moana 2 gitu ya. Nah saya juga lupa-lupa ingat, berarti filmnya gak berkesan. Saya cuma ingat Moananya jatuh dan Moananya mati, betul gak? Wah kesannya waktu Moananya mati, kesannya mengharukan. Dan kemudian saya dengan tenang, saya bilang, oh come on, ini Moana, judul aja Moana, gak mungkin Moananya mati. Kita tunggu aja 3 menit, kemudian benar kan Moananya bangkit lagi. Jadi anak saya juga bilang, Mom please gitu, maksudnya can you just please enjoy it, can you please emerge. Nah tetapi saudara-saudara saya pengen menunjukkan bahwa ketika kita tahu apa yang akan terjadi, ketika kita tahu how it will end, itu memang jadi gak seru, betul gak? Ya kan? Kita gak bisa menikmati dinosaurus itu yang berusaha memakan atau Moana yang drastically mati. Karena kita tahu akhirnya. Nah teman-teman menariknya, Brad McCracken dalam sebuah artikelnya di Gospel Coalition kemudian berkata, why are we so numb with the resurrection shock? Kenapa kita begitu numb, artinya kebal, udah gak excited lagi terhadap mujizat kebangkitan. Resurrection shock. Dan Matt McCracken itu mengungkapkan hal yang kurang lebih sama seperti saya tadi. Pertama karena kita itu udah tahu apa yang akan terjadi. It's nothing new. Di zaman sekarang yang tiap hari kita scrolling looking for something new. Berita kebangkitan bahwa Yesus akan bangkit di hari ketiga. It's nothing new. It's old. Gak akan muncul di logaritma kita. Yang kedua dia bilang, karena gak ada yang surprising. Kita udah tahu hari yang ketiga si ini pergi dan kuburnya kosong. Dan gak ada yang fancy di tengah dunia yang tidak yakin apakah itu benar atau salah. Saudara-saudara dengan kata lain, McCracken ini berusaha mengungkapkan bahwa ketika berita Paskah itu didengung-dengungkan ada sukacita Paskah, kita udah bilang, oh come on, you know what's coming right? Oh come on, you know it's the third day. Makanya mungkin kita kemudian datang ke ibadah Jumat Agung, kita bingung melihat kenapa dibikin gelap semua. Kemudian hamba Tuhan khotbah, kita kemudian seolah-olah sedang makan popcorn dan bilang, oh come on, we know dia akan bangkit lagi. Nah saudara-saudara ini yang kemudian membuat kita merasa, so what's fun? What's exciting about Easter? Nah saudara-saudara, hal inilah yang kemudian membuat kita seperti yang McCracken katakan, kita udah kebal. Tapi sama seperti saya tadi, teman-teman pasti pikirkan saya tuh gak fun banget, gak bisa menikmati film. Sama, ketika kita numb terhadap the resurrection shock, kita tidak bisa lagi menikmati luar biasanya dan indahnya. Oleh karena itu teman-teman pada hari ini saya pengen mengajak kita coba di-erase historinya atau di-refresh historinya. Dan mari coba kita masuk ke dalam cerita Paskah ini dengan excitement. Bukan dengan popcorn di tangan dan tahu apa yang akan terjadi. Tetapi coba kita bilang ada apa di sana. Apa yang terjadi di sana. Dan bagaimana kalau saya yang pergi ke sana. Lewat kacamata Maria Magdalena. Teman-teman bagian firman Tuhan yang tadi kita baca Yohanes 20 ayat 11 sampai 28 ini dibuka dengan satu kata yang menarik. Tetapi. Nah teman-teman kita tahu tetapi ini menunjukkan ada satu perbandingan. Betul bahwa tetapi ini menjadi awal kalimat. Tetapi kita tahu bahwa tetapi ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang terjadi sebelumnya. Yang pengen dikontraskan. Dan bahkan kalau kita perhatikan bagaimana kita menggunakan kata tetapi dalam sehari-hari, kita bisa memahami bahwa yang muncul setelah kata tetapi itu biasanya lebih penting. Aku cinta kamu, tetapi kamu kere. Lebih penting yang aku cinta kamunya atau yang kamu kerenya? Kerenya dong, lebih tetap sakit hati dibilang kere, begitu kan? Kamu cantik, tapi kamu bau. Gak peduli dibilang cantiknya, tapi kita lebih sakit hati karena kita dibilang kita bau. Nah teman-teman ini contoh untuk menunjukkan bahwa apa yang dikatakan setelah tetapi ini penting untuk diperhatikan, bahkan kadang lebih penting. Nah oleh karena itu ketika dikatakan tetapi Maria.
Nah, apa nih sebelumnya? Nah, kalau yang punya Alkitab fisik mungkin akan lebih mudah untuk melihat. Kemudian di dalam ayat ke-10 di sebelumnya dikatakan, lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Nah, pertanyaan berikutnya, jadi siapa kedua muridnya? Begitu kan? Nah, itulah yang membawa kita kepada Yohanes pasal 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Dikatakan di sana, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Nah, teman-teman, saya membayangkan kalau melihat teman-teman yang pemuda remaja di sini, mungkin kalian pas bangun hari pasti udah terang begitu kan? Kecuali yang mungkin pergi sekolah jam 5 pagi. Nah, masih gelap kan? Sepagi itu atau mungkin lebih pagi daripada itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena. Dia pergi ke kubur itu dan dikatakan dia melihat. Berarti seolah-olah teman-teman bukan begini, dia jalan tiba-tiba di depan, percis di depan kuburnya kosong, kuburnya terbuka, enggak. Tetapi ini seolah-olah dia berjalan dan dia udah lihat dari jauh, wah batunya terbuka. Maka segera dia pulang pergi memberitahukan kepada para murid yang ada di rumah. Saudara-saudara, perhatikan berita Maria Magdalena ini sama dari Yohanes pasal 20 ayat pertama sampai terakhir. Tuhan telah diambil orang. Saudara-saudara, kenapa waktu itu beritanya dia bilang Tuhan sudah diambil orang? Itu kesimpulan tahap 2 seharusnya. Dia bukan bilang kuburnya terbuka, enggak. Tapi dia bilang Tuhan telah diambil orang. Padahal dikatakan dia cuma lihat kuburnya terbuka. Tetapi dia mengambil kesimpulan kedua itu. Nah teman-teman, karena pada saat itu memang pencurian, grave robbery, pencurian di kuburan itu it's a common thing. Hal yang banyak terjadi. Sehingga ketika dia lihat kubur itu, dia bukan cuma bilang, kuburnya terbuka, tapi dia bilang Tuhan diambil orang. Itu sudah kesimpulan kedua. Nah, pertanyaannya, kenapa kesimpulannya Tuhan diambil orang, bukan Tuhan bangkit? Karena gak ada yang menyangka, gak ada yang berpikir, gak ada yang secara natural berpikir bahwa Tuhan akan bangkit. Nah saudara-saudara, ketika dia pulang kasih tahu Petrus dan Yohanes Tuhan diambil orang, maka paniklah para pria itu dan mereka pergi lari. Diprediksi kemudian Maria Magdalena ini masih panik dan masih bingung kemana orang-orang ini pergi. Dia balik lagi ke kubur. Mungkin kalau Petrus dan Yohanes pergi, mungkin mereka akan menemukan mayatnya. Mungkin mereka akan tahu siapa yang mengambil dan kemudian dia pergi. Nah ketika dia pergi ini, Petrus dan Yohanes itulah yang dicatat dalam pasal 20 ayat 1 sampai 10. Mereka melihat, mereka pergi lagi. Kalau kita baca secara cepat, kita mungkin pikir kok tega amat ya. Yohanes dan Petrus pergi gitu aja. Tinggalin Maria di situ, gak kasih tahu apa-apa. Mereka gak bilang bahwa mereka kemudian apa yang mereka lihat itu, kain kafannya itu as if tetap seperti itu. Bukan diambil orang. Mereka gak bilang bahwa Maria gak mungkin Yesusnya diambil orang. Kalau diambil orang kain kafannya pasti ikut dibawa. Tetapi kenapa tidak diberitahukan? Nah para penafsir menduga bahwa kemungkinan mereka selisipan di jalan. Atau memang ada kepanikan yang sedemikian rupa di waktu itu. Ini yang kemudian membawa kita pada ayat 11. Tetapi Maria. Nah saudara-saudara, dikatakan Maria berdiri dekat kubur. Dan menangis. Seorang menafsir kemudian berkata bahwa penangisan di sini bukan sekedar tangisan dia sedih, tapi wailing uncontrollable, dia menangis menderu-deru semikian rupa. Mudah bagi kita untuk kemudian bilang ya cewek mah memang begitu, nangis ya, dikit-dikit nangis, senjatanya cewek nangis, ya gampang lah, makanya Maria yang nangis. Tetapi saudara-saudara, sebelum kita sampai ke kesimpulan itu, mari coba kita berhenti sejenak. Dan saya pengen bertanya, siapa Maria Magdalena ini? Maria Magdalena adalah satu dari semikian banyak Maria di dalam Alkitab yang terkenal. Biasanya ketika ditanya siapa Maria di dalam Alkitab, yang muncul adalah Maria Ibu Yesus dan Maria Magdalena. Tetapi sekarang saya pengen tanya, siapakah Maria Magdalena itu?
Saudara-saudara, di sekitar awal tahun 2000, Da Vinci Code, sebuah novel karya Dan Brown, memperkenalkan Maria Magdalena sebagai seseorang yang punya hubungan romantis dengan Yesus. Dan dunia kekristenan heboh. Karena awalnya novel ini mengklaim that it is a fact. Sebelum akhirnya kemudian dikatakan memang itu hanyalah imajinasi. Tetapi itu cukup untuk boosting settingan Maria Magdalena bahwa dia adalah seseorang yang punya relasi khusus. Tetapi saudara-saudara, jelas itu novel. Oh, lalu jadi siapa Maria Magdalena? Banyak orang kemudian menduga, oh dia itu perempuan yang ditarik di dalam Yohanes itu karena dia ditangkap sedang melakukan dosa. Dan disuruh dirajam batu, tetapi kemudian tidak. Ada orang yang menduga demikian. Tetapi Alkitab tidak berkata itu. Alkitab tidak memberi indikasi bahwa itu adalah Maria Magdalena. Jadi pertanyaannya tetap belum terjawab. Siapa Maria Magdalena? Ada satu catatan tentang Maria Magdalena di dalam Lukas pasal ke-8 ayat 1 yang kedua. 1-3. Dikatakan ke-12 murid Yesus bersama-sama dengan Yesus. Dan perhatikan Lukas 8 ayat kedua. Juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit. Yaitu Maria yang disebut Magdalena. Nah teman-teman perhatikan sekali lagi. Lukas 8 yang kedua, beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit. Yaitu Maria yang disebut Magdalena, Yohana istri Kusa, Susana dan banyak perempuan lainnya. Oh jadi siapa Maria Magdalena? Seseorang yang pernah disembuhkan Yesus kan? Nah tapi coba perhatikan Alkitabmu baik-baik. Ada satu keterangan ekstra tentang Maria Magdalena. Perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat dan berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Maria Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Saudara-saudara, ini menarik. Dia bukan sekadar sudah disembuhkan. Tapi dia disembuhkan dari 7 roh jahat. Kalau teman-teman pernah memperhatikan bagaimana Yesus mengusir orang yang kerasukan setan. Kita bisa melihat kekuatan kerasukan setan itu menghancurkan, melepaskan rantai. Kemudian menghancurkan diri sendiri, memotong diri sendiri, membawa ke dalam api. Itu kalau 1, ini 7. Dan angka 7 ini tidak main-main karena 7 ini menggambarkan completeness. Bahwa penuh dia di bawah kontrol sang kuasa iblis itu. Saudara-saudara, bukan bayangkan betapa seremnya. Tapi kalau kamu yang jadi Maria Magdalena dan 7 setan itu masuk dalam dirimu. Bayangkan betapa hopelessnya. Pertanyaannya bukan lagi kenapa aku lahir di dunia ini. Kenapa aku perlu ada di dunia ini hanya untuk kerasukan setan. Siapa yang bisa menyembuhkan aku? Siapa yang bisa menolong aku? Siapa yang bisa mencintai aku yang sudah kerasukan setan? Hopelessness. Ketiadaan pengharapan itu komplit. Salah satu serial TV Kristen menggambarkan bagaimana dia punya ruang khusus dalam rumahnya di mana ketika dia kerasukan dia ke sana. Oh teman-teman, saya membayangkan lebih daripada itu. Kalau memang kemudian dia mempermalukan keluarganya atau betul-betul merusak segala sesuatunya ketika dia kerasukan, mungkin dia dikucilkan. Pertanyaan yang terus mungkin dia tanyakan, siapa yang bisa menolong aku? Kenapa aku harus seperti ini? Saudara-saudara, sampai di sini saya setuju dengan beberapa orang penafsir yang berkata bahwa hopelessness-nya Maria Magdalena itu menggambarkan hopelessness-nya masing-masing kita. Karena bukankah pernah di dalam satu titik dalam kehidupan kita, kita pasti pernah bertanya, kenapa aku harus jadi kayak gini? Kenapa aku harus lahir kayak gini? Kenapa aku harus tercipta seperti ini? Siapa yang bisa menolong aku? Siapa yang bisa mencintai aku begitu rupa? Saudara-saudara, itulah sebabnya kenapa Maria Magdalena dicatat, tetapi Maria berdiri menangis. Karena dia seolah-olah menyuarakan tangisan kita juga.
hopelessness. Oh, di dalam kebesaran Tuhan kemudian dikatakan bagaimana Maria Magdalena ini disembuhkan. Kita tidak tahu kapan, kita tidak tahu bagaimana, tetapi kita tahu kuasa Tuhan menyembuhkan dia. Saudara-saudara, kemudian kita melihat bagaimana dia mengabdikan dirinya mengikuti Tuhan yang memberikan harapan itu. Ketika dia bertanya, siapa yang bisa menyembuhkan aku? Tuhan datang menjawab doanya dengan luar biasa. Dan itulah sebabnya kemudian dicatat dalam Lukas 8. Dia mengikuti Yesus kemanapun dia pergi. Dia memberikan waktunya mengikuti Yesus. Dia memberikan yang dia punya melayani Yesus. Dia mengabdikan dirinya kepada Yesus, sang pengharapan itu. Saudara-saudara, Maria yang tadinya hopeless, bertemu sang sumber pengharapan dan sekarang dia punya hidup yang hopeful. Hidup yang meaningful. Tapi kemudian dia dicatat sekali lagi dia menangis di depan kubur itu. Karena sang pengharapan itu mati. Saudara-saudara, sehingga kita bisa memahami bahwa Maria di sini dia menangis bukan hanya karena Yesus mati. Tapi karena Yesus tidak ada di sana. Saudara-saudara, pernahkah saudara-saudara mengalami kematian seseorang yang begitu dekat dengan saudara-saudara? Mungkin ada yang dikremasi, mungkin ada yang dikuburkan. Tetapi kemudian di dalam pengalaman saya sebagai hamba Tuhan ketika ada yang kemudian jemaat meninggal, ada yang dikremasi, ada yang dikuburkan. Saya sering kali tanya, kenapa memilih kremasi dan kenapa memilih dikubur? Atau kenapa kemudian abunya masih disimpan? Supaya ada simbol penghormatan terakhir. Supaya masih seperti ada, Bu Karmel. Dan saya sendiri juga pernah berpikir demikian. Suami saya pernah bercanda bilang sama anak-anak saya, anak-anak kami gitu ya. Nanti kalau papa udah gak ada dikremasi aja, biar gak usah repot. Kemudian saya sebagai mamanya protes, enggak kalau mama tolong dikubur. Supaya kalian ingat mama masih ada. Nah saudara-saudara, ini kemudian membawa kita pada penghayatan, pemahaman bahwa waktu Maria Magdalena melihat Yesus sebagai sumber pengharapan dan kemudian dia terus berjalan sampai Yohanes 19 ayat 25 mencatat di bawah kaki salib itu ada Maria Magdalena. Dia melihat Yesus mati dan kemudian dia melihat Yesus dikuburkan dan satu pengharapan. She wants to say a proper goodbye. Dia pengen mengatakan Tuhan. Dengan bunga-bunga itu dia pengen mengatakan Tuhan terima kasih. Ini bentuk penghormatanku terakhir. Aku ingin datang merawat jasadmu. Sehingga di sini dia bukan hanya menangis karena Yesus mati. Tetapi karena Yesus tidak ada dan dia punya kesempatan untuk memberikan proper goodbye. Dan mungkin di balik itu semua kemudian dia juga bertanya. Sekarang siapa yang bisa melindungi aku? Sekarang apa arti tujuan hidupku kalau Tuhan itu mati? Bagaimana kalau kemudian setan-setan itu mau datang kembali? Siapa yang bisa menolong aku? Saudara-saudara, dia hopeless dirasuk 7 setan. Dia bertemu sang sumber pengharapan memiliki hidup yang hopeful dan meaningful. Tapi ketika kemudian sang pengharapan itu mati. Dia seolah-olah terjun ke dalam hopelessness yang lebih dalam. Saudara-saudara, kenapa saya berkata lebih dalam? Karena bayangkan ketika kemudian dia melihat ada 2 orang malaikat, bukan cuma 1, tapi 2. Dia sampai gak sadar kalau itu malaikat. Bukankah kalau kita berpikir, kita kemudian baca dengan gaya bahwa ayolah Maria, itu malaikat. Dan betul, kalau kita perhatikan kehadiran malaikat di dalam Alkitab, mulai kehadiran malaikat kepada Maria, kepada Yusuf, atau kepada para gembala, apa biasanya kalimat pertama para malaikat? Jangan takut, betul gak? Malaikat itu selalu berkata jangan takut karena manusia kita ini pasti kaget kalau ketemu malaikat. Tetapi Maria di sini bukannya kaget, bukannya takut, bahkan sampai malaikat itu menyapa dia, kemudian dia berkata, Tuhanku telah diambil orang. Seolah-olah kalau kita sebenarnya dengan wajar masuk ke sana dia bilang, loh kok ada malaikat? Loh Tuhan Yesusnya mana? Loh ngapain kamu ada di sini? Tetapi hopelessness-nya itu, ketiadaan Tuhan sang pengharapan itu membuat dia tidak bisa lagi mencerna. Bahkan ketika Yesus ada.
Saudara-saudara coba perhatikan apa yang dikatakan Yesus kepadanya ketika dia tidak mengenal itu Yesus. Yohanes 20 ayat yang ke-15. Ibu, mengapa engkau menangis? Itu pertanyaan yang sama dengan para malaikat. Tapi pertanyaan yang kedua, siapakah yang engkau cari? Siapakah yang engkau cari? Nah, teman-teman perhatikan ada perbedaan di sini. Maria mencari apa? Maria mencari jasad Yesus. Tetapi Yesus tidak bertanya apa yang kamu cari. Yesus bertanya siapa yang kamu cari. Ada apa dan siapa? Ada yang gak nyambung. Dan ini mengingatkan saya pada satu lagu sekolah minggu. Gak tahu teman-teman pernah nyanyiin ini gak di sekolah minggu. Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang pagi, siang, sore, petang? Uang, pacar, uang. Bukan Tuhan Yesus. Ya kan? Jawabannya kemudian apa? Siapa yang dicari Tuhan? Apa? Saya. Siapa yang dicari Tuhan? Saya. Siapa yang dicari Tuhan pagi, siang, sore, petang? Bukan uang, bukan mobil, tapi siapa? Teman-teman lihat gak bedanya? Apa yang dicari kita, siapa yang dicari Tuhan. Apa yang dicari Maria, siapa yang dicari Tuhan. Oh ini menarik. Ini membuat kita kemudian selalu ketutupan, gak bisa melihat Tuhan karena yang dicari adalah apa. Saudara-saudara ini juga mengingatkan saya kepada hal yang kedua. Ketika Yesus bertanya kepada Maria di taman, siapa yang kau cari? Coba berhenti sebentar. Ada satu orang wanita di dalam taman juga yang juga ditanyai oleh Tuhan Yesus. Ada yang ingat siapa itu? Di dalam taman Eden, ketika kemudian Hawa itu berbuat dosa memakan buah itu. Dia bersembunyi. Dan Tuhan kemudian berkata apa? Di manakah engkau? Tuhan sekali lagi cari siapa, bukan apa. Tuhan gak bilang mana buahku, apa yang kamu lakukan menghancurkan tamanku. Tetapi yang Tuhan cari di manakah engkau, siapa. Dan bukankah pada saat itu Hawa dan Adam kemudian bersembunyi seolah-olah tidak berani. Karena mereka memilih apa, mereka memilih dosa. Tapi kemudian Tuhan di sini kembali berkata, kepada wanita yang menangis itu juga. Wanita yang tidak bisa melihat siapa. Ini berkata siapa yang kau cari. Tuhan sekali lagi di dalam anugerahnya menyatakan dirinya kepada manusia yang mencari apa. Dan Tuhan menyatakan aku mencari engkau. Karena bukankah siapa jauh lebih penting daripada apa. Karena bukankah dengan siapa itu jauh lebih penting dari apa yang kita punya. Oh saudara-saudara, saya ingat waktu tahun 2004 waktu saya dan suami saya hampir menikah. Kemudian tante saya bilang ini, kamu mau menikah sama pendeta? Iya. Sini tante kenalin, ada tetangga dokter, hidup kamu akan lebih nyaman. Hidup kamu akan punya apa-apa. Apa mobilnya, apa rumahnya. Tetapi saudara-saudara saya lebih memilih dengan siapa. Sehingga meskipun pastori kami ada tikusnya dan kami spend the weekend kejar-kejaran tikus di balik rak buku. Meskipun kami grocery pakai motor pegang kanan kiri. Tapi saya lebih memilih dengan siapa. Saudara-saudara bisa mengerti maksudnya. Karena memang siapa itu yang jauh lebih penting. Dan itu yang Tuhan cari. Tuhan bukan cari apa yang kamu punya. Apa persembahan kamu. Apa baju kamu. Apa handphone kamu. Tetapi yang Tuhan bilang, siap di mana engkau? Siapa yang kau cari? Saudara-saudara, Yesus di sini kemudian menyatakan dirinya sebagai Yesus yang sama. Ketika Yesus memanggil Maria,
yang menunjukkan bahwa Yesus tahu itu Maria. Yesus tahu itu anaknya. Yesus tahu itulah anak yang membutuhkan pengharapan. Maria segera mengenali Rabuni. Matanya terbuka dan dia memegang Yesus. Saudara-saudara, dikatakan janganlah engkau memegang aku. Don't cling on to me. Seolah-olah menunjukkan bahwa Maria segera berlutut dan memegang Yesus. Menunjukkan bahwa Yesus bangkit bukan jadi hantu. Yesus bangkit di dalam tubuh kebangkitan. Bisa dipegang, bisa makan, dan bisa seperti manusia biasa. Dan dia juga walaupun sama, and this is the paradox. Walaupun sama di dalam tubuh kebangkitan, tetapi tubuh kebangkitan itu juga berbeda. Itulah sebabnya Maria tidak bisa mengenali dia awalnya. Tetapi ketika Yesus memanggil dia, Maria, Yesus menyatakan, I am the same God. Dan saudara-saudara, dalam ayat ke-17 kemudian dikatakan, pergilah kepada saudara-saudaraku dan perhatikan, this is the good news. Katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Oh teman-teman, bukankah ketika Adam dan Hawa bersembunyi, mereka tidak bisa menghampiri Allah, mereka tidak berani karena mereka terpisah. Tetapi kemudian Allah, Yesus ini menyatakan ini aku, dan sekarang kita punya Bapa yang sama. Saudara-saudara, janji itu digenapi karena bukankah kita sudah mendengar beribu-ribu kali begitu sering Bu Yesus mati untuk mempersatukan kita kembali dengan Allah. Dan inilah pernyataan Yesus itu sendiri, aku akan kembali kepada Bapamu dan Bapakku. We're in the same family now. Dan who cares apa yang kita punya? Who cares apa yang kita dapat di dunia ini? Karena bukankah ketika kita kembali kepada siapa sang sumber pengharapan, and that is more than enough. Saudara-saudara, Yesus Kristus yang bangkit itu adalah Yesus Kristus Tuhan yang sama. Yesus Kristus yang mengenal kita. Dan Yesus Kristus yang menggenapi janji penebusan. Karena kebangkitannya membawa kita pulang ke dalam rumah Bapa. Kepada Bapa yang benar. Kepada Bapa kita. Saudara-saudara, bukan hanya soal siapa Tuhan Yesus yang bangkit. Bahwa dia adalah Tuhan Sang Mesias. Tapi juga kepada siapa dia menyatakan dirinya. Perhatikan bahwa Maria Magdalena adalah saksi pertama. Orang pertama yang bertemu dengan Yesus setelah kebangkitan. Isn't it interesting? Tuhan gak memilih menampakkan diri kepada Petrus dan Yohanes. Tapi kepada Maria. Ex kerasukan setan. Kepada Maria yang hopeless. Kepada Maria yang tidak tahu apa yang harus dilakukan selain menangis. Tuhan sekali lagi seolah-olah ingin berkata, berita kebangkitan ini bukan untuk mereka saja yang kelihatannya rohani. Berita kebangkitan ini juga kepada kita semua yang hopeless. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di manakah kita saat ini? Apakah kita berdiri di depan kubur itu, menangis dengan penuh keputusasaan? Apakah kita menangis karena tidak tahu lagi siapa yang bisa menolong kita? Apakah kita menangis karena tidak tahu siapa sumber pengharapan kita? Kita menangis dan terus bertanya kenapa? Dan siapa yang bisa menolong aku? Dan hari ini di momen Paskah ini, Kristus yang telah bangkit itu datang menjumpai engkau satu persatu. Memegang pundakmu dan menatap engkau, memanggil namamu satu persatu. Dan berkata, inilah aku. Percayalah pada kuasa kebangkitanku. Dan kita akan pulang ke dalam keluarga Allah. Mari kita berdoa. Teman-teman yang dikasih Tuhan, mari dengan sikap berdoa.
Sementara musik mengalun dengan lembut. Mari bawa doa dan pergumulanmu kepada Tuhan, saudara-saudara. Teman-teman, adakah di antara engkau yang saat ini sungguh-sungguh merasa hidupmu gelap? Bahwa engkau tertinggal di dalam kubur itu. Dan kau terus bertanya, kenapa aku masih seperti ini Tuhan? Kenapa aku harus seperti ini? Bahkan setelah kita berdoa, bahkan setelah kita berkomitmen, setelah kita melayani, kita masih merasa tidak ada pengharapan. Bahkan kita bertanya, apakah Tuhan masih mau menerima aku? Adakah di antara engkau yang merasa demikian pada pagi hari ini? Jika ya, berdoalah. Jika ada di antara kita yang kemudian merasa, aku gak bisa merasakan kuasa Paskah ini Tuhan. Karena hidupku masih terus seperti ini. Kita bisa lakukan cuma menangis dan meratap. Ya, bawalah ratapan itu kepadanya. Bawalah hopelessness itu kepadanya pada pagi hari ini. Karena Dia yang bangkit itu, Yesus yang bangkit itu, bukan hanya menjumpai Maria Magdalena, tapi menjumpai masing-masing engkau pada pagi hari ini. Dia menghampiri engkau masing-masing pada pagi hari ini dan berkata, aku, Yesus Kristus telah bangkit. Aku adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang membawa engkau kembali kepada Bapa kita. Dan kuasa kebangkitan itu dinyatakan. Dan kebesaran yang luar biasa, segelap apapun hidup kita. Segelap apapun dosa yang terus kembali. Tapi ketika kita datang membawa ke hopelessnessan itu kepadanya, kebangkitan itu memberikan harapan yang baru untuk kita. Kebangkitan itu menyatakan, Dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar. Dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang membawa kita kembali kepada Tuhan. And isn't that enough for us? Ya Bapa di dalam surga, kami percaya Engkau menciptakan kami untuk satu tujuan. Kami percaya Engkau menciptakan kami dengan begitu indah dan penuh kemuliaan untuk Engkau. Tetapi lihatlah kami saat ini yang sudah begitu hancur dan gelap. Kami seolah hidup di dalam kubur dan tidak lagi bisa melihat pengharapan. Kami bisa mengerti bagaimana hidupnya pergumulan Maria Magdalena itu juga menjadi milik kami. Kelam Tuhan, kelam. Oh Tuhan, bahkan kami sudah tidak bisa menangis lagi karena kami hampa. Tapi inilah kami pada pagi hari ini, berdiri di hadapan-Mu ya Tuhan. Datang tersungkur di hadapan-Mu, mempersembahkan air mata kami, membawa hati kami yang hancur, membawa hidup kami yang gelap. Oh Tuhan, panggillah kami, panggillah nama kami dan diungkapkanlah mata kami sehingga kami bisa melihat Engkau sumber pengharapan itu. Oh Tuhan, berbelas kasihan atas kami sehingga Engkau, Yesus yang bangkit itu, boleh sekali lagi menggenggam tangan kami, membawa kami keluar kepada hidup yang hopeful dan meaningful. Karena meskipun hidup kami tetap sama, hidup kami tetap tidak punya apa-apa, tapi kami punya siapa? Itu kami punya Yesus yang hidup. Kami punya Yesus yang bangkit. Kami punya Yesus yang membawa kami kembali pulang kepada kerajaan keluarga Allah. Ya Tuhan,
Biarlah kebenaran Paskah ini yang bekerja di dalam hati setiap kami. Biarlah siapa Yesus yang bangkit itu boleh masuk dan menjadi pengharapan kami. Dalam nama Yesus Kristus Allah yang telah bangkit dan hidup, kami berdoa dan mengucap syukur.